Halo sahabat jari pelawi chess. Saya tidak banyak menampilkan ataupun memperlihatkan pertandingan FIDE Grand Swiss 2023. Saya pilih-pilih teman-teman. Pertandingan yang berkualitas yang memiliki manfaat bagi kita. Dengan contoh Adiban Bhaskaran versus Edoardo Iturrizaga Bonelli. Ini sangat pantas untuk kalian lihat. Bagaimana Sicilian Defense diperlihatkan pengorbanan yang sangat brutal. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Untuk itu teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung jadi pelawi chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Adiban Bhaskaran memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Edoardo Iturrizaga. Pion C5. Sicilian Defense terlihat di papan. Permainan berlanjut, putih kuda F3 dan hitam pion E6. Dengan kondisi mengajak pertukaran di pion center teman-teman. Dan diindahkan oleh hitam. Dipukul oleh kuda. Pada saat hitam melangkahkan pion A6 terjadilah kan variation dengan Sicilian Defense. Kita lanjut teman-teman. Bagaimana kita mempelajari setelah Adiban Bhaskaran menempatkan gajah ke D3 dan hitam menempatkan gajah ke C5 mengancam kuda. Kuda mundur, mengancam balik, dan kembali. Dengan kondisi telah berubah penempatan gajah ke E7, lalu putih penempatan perwira gajahnya ke C3 dan hitam pion D6. Ini termasuk langkah rumusan yang diperlihatkan untuk kan variation teman-teman. Jadi kita patut mengetahui setelah putih menteri ke E2, lalu hitam di sini mengeluarkan kembali kudanya ke F6 persiapan untuk rokade sayap raja. Putih pion F4 dan hitam kuda ke C6. Semua Adiban Bhaskaran lakukan. Pengeluaran perwira kali ini gajah ke E4 dan hitam pion B5. Dia melakukan rokade sayap menteri. Sangat brutal teman-teman. Karena apa? Dia berharap hitam melakukan rokade sayap raja. Apa yang dilakukannya dengan kondisi seperti ini setelah menteri ke C7 dan dia mengamankan terlebih dahulu rajanya ke B1. Benteng mencoba mengambil pindahan kepada raja, lalu seperti yang saya katakan, memulai dengan pion yang ada di F, G, dan H. Sudah berbaris di jalur 4. Begitu juga dengan pion E4. Hitam pion H5 menghambat pergerakan, tetapi dinaikkan saja pion G satu langkah mengancam kuda. Di sini kuda menempatkan ke G4, langkah berikutnya langsung dimajukan pion G memberikan pengorbanan. Tapi itu diabaikan oleh Edoardo. Dia menaikkan pion dan mengancam kuda. Kita pelajari. Kenapa tidak dipukul? Apabila itu dipukul teman-teman, seperti inilah analisa jalannya pertandingan. Pion E5 dimainkan. Ada gajah yang akan mengancam posisi pion G6. Apabila raja melindungi, maka jelas kondisi seperti ini tercipta. Hitam tidak memiliki lagi hak rokade dan putih pengembangan kuda ke E4 bertujuan ke G5 nantinya. Apabila dilanjut, mencoba menghambat pergerakan kuda, ada gajah mengajak pertukaran dan benteng bisa ditempatkan ke G1 oleh putih. Beranggapan gajah pukul gajah, lalu ada kuda. Jelas teman-teman, putih sangat unggul dan rajanya sangat aman. Kedepannya kuda bisa manuver untuk mengancam pion yang ada di E6. Kita kembali ke partai asli. Di sini Edoardo mengetahui hal itu dan dia menaikkan pion B4 mengancam kuda. Adiban mengabaikan memukul pion tempo skak dan hitam tidak memakan pion, menggeser raja ke F8. Berikutnya putih manuver kuda sangat cantik ke A4. Lihat teman-teman. Kondisi seperti ini sangatlah pantas dilakukan oleh hitam untuk menutup pergerakan gajah putih. Pion E5. Adiban melihat ini tidak produktif, maka dia menempatkan kembali gajah putihnya ke C4. Hitam melakukan langkah tempo gajah ke D7. Coba kita berandai teman-teman, karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam. Apabila dia coba memukul gajah dengan kuda, maka dibalas dengan menteri. Permainan berlanjut, bisa menggunakan gajah ke D7. Tapi di sini kondisinya putih bisa diuntungkan teman-teman. Karena apa? Penempatan gajah untuk mengancam posisi kuda, penempatan ke D5 yang nantinya sangat jelas. Ancaman kepada raja hitam sangatlah jelas karena perwira putih sudah aktif semua ke depan. Dengan kondisi seperti ini apabila dilanjut, kuda mencoba
membuka ruang bagi gajah mengancam kuda, tetapi langsunglah seperti ini kondisinya teman-teman. Berikutnya, dengan kondisi seperti ini, gajah pukul kuda dan tempo skak, menteri akan tumbang. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Apa yang bisa dilakukan oleh Adiban Bhaskaran dengan metode yang dilakukannya oleh Sicilian Defense variasi Kan? Jelas, setelah dia mengamankan rajanya ke B1 teman-teman, rajanya sangat aman. Kita kembali dengan posisi seperti ini, penempatan gajah ke D7 oleh hitam. Langkah tempo, balasan dari Adiban Bhaskaran, penempatan kuda, mengorbankan. Permainan berlanjut, pion pukul kuda. Berikutnya, pengorbanan kualitas perwira, benteng pukul gajah. Menteri memukul benteng. Dan kali ini, kuda mengambil alih, mencoba masuk, tetapi langsung dibantai oleh gajah. Tempo skak. Lihatlah, gajah yang dimiliki oleh putih sangat aktif diagonalnya menyerang raja hitam. Apalagi benteng datang untuk mengancam menteri. Dan kali ini putih menempatkan menterinya ke D3. Ancaman yang sangat berbahaya bagi hitam. Pion G dimainkan. Tetapi coba kita berandai, kenapa tidak pukul gajah dengan menteri? Apabila ini terjadi teman-teman, tempo skak, dipukul benteng, benteng pukul benteng, raja hitam tewas. Maka dari itu, Eduardo mengetahui dia membuka ruang bagi rajanya, memainkan pion G5. Balasan dari Adiban Bhaskaran. Tetap teman-teman. Kenapa dia lakukan seperti ini? Pengorbanan perwiranya, menteri dikorbankan. Dia telah memperhitungkan langkah, 5 langkah ke depan. Benteng pukul benteng, tempo skak, raja naik ke G7. Berikutnya teman-teman. Yaps, benteng pukul benteng. Dan raja tidak mungkin memukul benteng. Karena apa? Pion akan berubah menjadi menteri. Langkah yang diambil Eduardo dengan kondisi seperti ini. Penempatan kuda ke G6. Menjaga pergerakan pion untuk promosi. Tetapi ada benteng, tempo skak, raja bergeser ke H7, pion dimainkan mengancam posisi kuda, kuda menempatkan diri ke F8, dan kali ini kuda dipukul dengan gajah. Ada problem di sini teman-teman, kita pelajari dengan tempo sekarang ini. Menteri pukul gajah, inilah yang dilakukan. Tetapi ada langkah terbaik seharusnya, kita berandai. Menteri bisa memukul pion. Karena apa? Ada satu langkah untuk mematikan Raja Putih. Walaupun di sini kondisinya benteng bisa mengambil tempo skak dan raja mundur ke H8, membuka ruang bagi pion. Tapi di sini ada langkah bisa berulang dilakukan oleh hitam, mengambil posisi remis, teman-teman. Yaps. Apa yang bisa dilakukan? Kemungkinan besar ini akan remis. Walaupun ditutup, tetap saja teman-teman. Ada peluang untuk memakan pion yang ada di C2. Tetapi Eduardo mengambil langkah, langsung memukul gajah yang ada di C4. Berbeda teman-teman. Ini langkah aslinya. Lalu putih tempo skak, raja mundur ke H8. Di sini terlihat dalam pertandingan aslinya ada 2 langkah berulang. Maka dari itu Adiban Bhaskaran tidak akan mungkin melakukan langkah yang ketiga dengan langkah yang sama. Makanya dari ini dia mengancam dulu menteri, dan menteri tempo skak, raja naik ke B2, raja aman. Tidak ada skak lagi. Kita menempatkan menteri ke E1. Lalu kondisi seperti ini yang terjadi. Tempo skak kembali, mundur ke bawah lagi, H8. Kali ini dipaksa untuk menteri memukul gajah. Permainan masih berlanjut teman-teman. Hitam mengambil langkah tetap memukul gajah, dan langkah putih tempo skak setelah raja naik, pion berubah menjadi monster, harus dimakan oleh hitam. Inilah yang diciptakan Adiban Bhaskaran. Dengan kondisi seperti ini unggul kualitas perwira. Tetapi Eduardo tetap melakukan permainan, berharap pion hanya bisa promosi. Raja coba naik dan pion dinaikkan. Di sini tetap tenang Adiban. Walaupun ada kemungkinan pion H untuk promosi. Dia mengambil langkah untuk mengorbankan pionnya karena tidak ada cara lain teman-teman. Setelah raja pukul pion, penempatan benteng ke G3 dan kuda menempatkan ke E4. Giliran benteng memukul pion.
Raja bergeser, pion naik, menghambat pergerakan kuda ke C5. Raja ditempatkan ke G5, pion naik. Langsung benteng mengambil inisiatif. Di sini kesalahan dari Eduardo dan kecerdikan dari Adiban Baskara. Kalian bisa tahu teman-teman? Yaps, karena dia telah memperhitungkan langsung memukul kuda dengan benteng. Memainkan pion, 2 langkah lagi promosi. Memainkan pion, 1 langkah lagi promosi. Berubah menjadi menteri. Tetapi dengan kondisi seperti ini ada tempo skak untuk mematikan menteri hitam. Saya rasa dalam keadaan ngantuk juga kalian bermain teman-teman. Dengan kondisi unggul 1 menteri, putih juga bisa menang. Walaupun bisa 2 kali blunder. Pelajaran penting sudah saya berikan. Cukup ucapan terima kasih dari kalian, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bisa juga memberikan komentar yang positif untuk mendukung channel ini agar memberikan pertandingan berkelas dunia yang bermanfaat untuk kita tonton. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.